Momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, kira-kira apa ya makna proklamasi menurut dosen-dosen dari PPKN Universitas Muhammadiyah Malang? Yuk cari tahu. Menurut versi saya yang membidangi kewarganegaraan, bahwa makna proklamasi itu sebenarnya merupakan jembatan emas dari kita ini bebas dari belenggu penjajah dan membentuk negara sendiri. Jadi bangsa ini bangsa yang bebas untuk menentukan nasib sendiri. Nah, jadi kemerdekaan sendiri hanya merupakan jembatan emas saja, bukan sebuah akhir dari perjuangan, tetapi justru perjuangan itu harus dilanjutkan sebagaimana yang diamanatkan pada alinea 4. Nah, maka kita kalau memberi makna kemerdekaan itu sebenarnya secara eksplisit itu secara filosofis sudah termaktub secara jelas dalam pembukaan UUD 45. Jadi UUD 45 itu disusun menjelang kemerdekaan, ya. Itu dari alinea 1 sampai dengan alinea 4 itu menggambarkan sebuah kronologis dalam bahasa Jawa itu Purwo, Madya, lan Wasono, ya. Purwo itu sebelum, Madya itu saat, dan Wasono itu setelah merdeka. Itu sudah terangkum. Jadi bagaimana semangat proklamasi itu sudah tergambar pada alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu adalah merupakan gambaran filosofi semangat perjuangan, motivasi perjuangan saat kita mulai dari Budi Utomo sampai dengan menjelang kemerdekaan itu. Kalimat yang alinea kedua disambut dengan kalimat kata dan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu secara filosofi menggambarkan bagaimana situasi kebatinan bangsa Indonesia saat menjelang merdeka. Merumuskan Undang-Undang Dasar 45 sebagai syarat yuridis konstitusional itu bukan suatu yang gampang, ya. Pengesahan UUD 45 tanggal 18 Agustus itu terangkum dalam alinea 2 itu. Kemudian kemerdekaan Indonesia itu kan tidak direncanakan. Menurut Jepang bukan tanggal 17, ya. Bangsa Indonesia juga tidak pernah merencanakan tanggal 17. Kan semua berjalan mengalir begitu saja. Maka disitulah sangat tepat alinea 3 itu menggambarkan, ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya. Yang dimaksud dengan ini kemerdekaannya itu ya tanggal 17 Agustus itu. Ya. Walaupun secara tekstual pembukaan itu sudah dirumuskan oleh panitia 9. Ya. Nah, tapi sebenarnya tanggal 17 kan tidak pernah disebutkan. Hanya secara implisit bahwa menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya itu yang dimaksud alinea 3 itu ya tanggal 17 itu. Gitu. Nah, kemudian setelah itu dinyatakan merdeka, baru alinea 4 itu. Dan secara eksplisit juga melanjutkan kalimat itu. Kemudian daripada itu, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya, sampai dengan serta mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, itu adalah tujuan bangsa Indonesia. Nah, itulah tugas kita. Tugas kita untuk mewujudkan cita-cita yang luhur itu pada alinea 4 itu untuk diterjemahkan sesuai dengan konteks dan zamannya. Jadi kita sudah merdeka,
Dan merdeka itu hanya sekali itu. Ya. Dan itu tidak main-main itu. Itu sebagai bukti implisit, eksplisit bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang religius, menyebutkan nama Tuhan di dalam itu. Nah, itulah maka sekarang dokumen negara yang masih otentik dan masih berlaku secara yuridis formal itu hanya tinggal pembukaan UUD 45 itu saja. Gitu. Kenapa kok saya katakan yuridis dan otentik masih tinggal satu? Maka tidak boleh dirubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Maka kalau itu sampai dirubah sama dengan kita membubarkan negara proklamasi. Kenapa? Karena telah dikunci oleh alinea 3 itu. Karena telah dikunci oleh alinea 3 itu. Karena alinea 3 itu yang dimaksud tanggal 17 Agustus 1945 itu. Kan gitu. Nah, itulah maka tadi saya katakan pembukaan UUD 45 itu sebagai satu-satunya dokumen negara yang masih otentik berdirinya negara ini. Karena apa? Proklamasi itu ya dokumen negara, tetapi kan hanya berlaku pada saat 17 Agustus saja dibacakan. Setelah itu sudah selesai sebagai dokumen sejarah, bukti sejarah. Baru isinya sebenarnya tujuan proklamasi itu secara panjang lebar, maka ya secara lengkap ya ada di pembukaan itu. Jadi tujuan proklamasi itu sebenarnya secara eksplisit maupun secara implisit lengkapnya ada di pembukaan itu. Gitu. Makanya sampai sekarang ini tanggal 16 Agustus 2023 itu sampai hari ini Declaration of Independence Indonesia itu adalah Declaration of Independence yang paling singkat di dunia. Karena hanya memuat satu kata saja. Ya. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kan bunyinya cuma itu, satu kalimat. Maka itu proklamasi kemerdekaan Indonesia itu yang tersingkat di dunia sampai detik ini. Nah, secara lengkapnya tujuan proklamasi itu ada di dalam pembukaan. Begitu. Nah, itu jadi maka itu yang saya katakan otentik, tidak boleh dirubah. Nah, sementara naskah yang dulu disusun tahun 1945 itu untuk batang tubuhnya dulu istilahnya batang tubuh dan penjelasan kan sudah diamandemen. Diamandemen tahun 1999 sampai tahun 2002. Maka untuk batang tubuh, pasal-pasal dan penjelasan sudah diamandemen, sudah tidak otentik lagi. Tapi kalau pembukaan tidak dirubah oleh siapapun. Kan gitu. Nah, inilah saya katakan dokumen yang otentik hanya berlaku tinggal, maka tidak boleh dirubah oleh siapapun termasuk MPR pemilu, karena kalau sampai dirubah sama dengan membubarkan negara proklamasi. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu, karena di situ tujuannya kita mendirikan negara Indonesia ini yang merdeka tanggal 17 Agustus itu kekal dan abadi, semangatnya kan gitu. Kalau bahasa kerennya kan tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan. Up to date gitu, bahasanya kan begitu. Nah ini, nah maka letak up to date-nya itu ya kita sebagai generasi muda untuk bisa menerjemahkan bahwa setiap generasi punya tantangan yang berbeda dan punya peluang yang berbeda pula. Nah, saya ulangi ya, setiap generasi punya tantangan yang berbeda dan punya idealismenya sendiri-sendiri. Kan gitu. Tapi kita tidak boleh lepas dari itu, karena tujuan negara Indonesia yang dimaksud dalam pembukaan UUD 45 itu kalimatnya tersusun secara up to date yang saya katakan tadi, tidak lekang oleh panas dan lapuk. Misalnya seperti mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai kapan? Ya, sampai nanti. Tidak ada batas titik akhirnya. Ya. Ingin memajukan kesejahteraan umum
sampai kapan? Ya semua sejahtera, kan gitu. Tidak ada batas. Ingin menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian yang abadi, kan gitu. Itu sampai kapan? Sampai sekarang ya dunia tidak pernah damai, tapi kita berusaha berniat baik untuk menciptakan perdamaian dunia. Dan itu sudah secara action bangsa Indonesia sekarang sudah mulai berperan di situ, ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi itu kita sebagai generasi muda bisa menerjemahkan tantangan yang berbeda dengan idealisme kita, ya. Tapi tidak boleh lepas dengan ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai ideologi yang memang itu hasil sosio budaya bangsa, yang mana alhamdulillah saya sudah lebih dari 10 negara sudah saya injakkan kaki di sana, ya. Dan ternyata memang masing-masing negara itu punya sosio budaya bangsa sendiri. Baik bagi orang lain belum tentu baik untuk kita. Baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Gitu. Jadi sehingga kita tidak bisa mengadopsi dari luar, harus kita paksakan di sini. Tapi sebenarnya kita tidak juga bisa memaksakan budaya kita kepada orang lain, kan itu. Karena ukuran baik buruk itu etikanya masing-masing bangsa punya standar sendiri. Nah, itu barangkali Indonesia yang terangkum dengan nilai-nilai Pancasila itu saya kira satu nilai yang up to date. Mungkin apa makna proklamasi menurut Pak Hadian? Proklamasi itu adalah satu tahap terpenting bagi suatu bangsa, karena proklamasi itu merupakan pernyataan yang diberikan atau disampaikan oleh pihak yang berwenang untuk menyatakan suatu berita penting bagi kemerdekaan suatu bangsa. Selanjutnya dijelaskan juga mungkin menurut Bapak untuk generasi muda khususnya mahasiswa bagaimana cara mereka untuk memaknai proklamasi. Memaknai proklamasi itu tentunya kita juga memaknai apa arti kemerdekaan. Arti kemerdekaan itu adalah satu hal yang tanpa ada pemaksaan baik dari pihak luar, dan tentunya kita tidak memaksakan kepada pihak yang lainnya. Sehingga kemerdekaan itu menjadi satu hal yang paling penting yang harus dirasakan oleh setiap pihak dan bangsa, dan semuanya berhak untuk memilikinya. Tentunya memaknai kemerdekaan itu bagaimana kita menjadi manusia yang merdeka, mampu mengedepankan apa yang menjadi kebersamaan dan menjadi kepentingan bersama dan saling menghargai pastinya. Saya selaku pendidik kewarganegaraan, saya punya cita-cita mudah-mudahan kita bisa mengantarkan generasi emas untuk bisa memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100, untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang terhormat. Merdeka! Merdeka!